Halo semuanya, seneng banget bisa ketemu lagi di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah sebuah paradoks yang, jujur aja, lumayan bikin kaget. Gini, kita sering banget kan mikir kalau di era serba modern ini, ngebantu perempuan di desa biar melek digital itu ya gampang aja. Tinggal kasih smartphone atau pasang wifi, beres kan? Kita berasumsi kalau mereka udah pegang alatnya, otomatis mereka berdaya. Nah, ternyata data dan realitas di lapangan ngomong sebaliknya. Ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Yuk, kita obrolin bareng-bareng, kenapa akses fisik doang tuh sama sekali belum cukup buat nyiptain pemberdayaan yang beneran nyata. Oke, mari kita selami lebih dalam. Coba dibayangin sebentar. Kalau Anda punya ponsel cerdas keluaran terbaru, apa itu otomatis bikin Anda punya kebebasan mutlak buat ngapa-ngapain di dunia maya? Banyak dari kita mungkin kejebak mitos ini ya, mikir kalau ada teknologinya, orangnya pasti langsung bebas. Tunggu dulu. Buat banyak perempuan di desa, kedekatan fisik sama teknologi itu justru seringkali dibarengi sama tembok-tembok pembatas yang nggak kelihatan aja sama mata kita. Ada satu kutipan dari sumber kajian kita hari ini yang menurut saya ngena banget. Bunyinya gini, perempuan yang memiliki ponsel bukan berarti perempuan yang bebas menggunakannya. Wah, kalimat ini tuh langsung nampar asumsi dasar kita kan? Di balik sekedar punya gadget fisik, ada ketegangan yang benar-benar kerasa tiap hari. Otonomi sejati itu beda jauh banget sama sekedar status punya barangnya. Nah, ini ngebawa kita ke bagian pertama, batas-batas yang tak terlihat. Biar kebayang kenapa kutipan tadi itu relatable banget, kita harus ngintip sedikit hambatan-hambatan sosiologis yang nahan perempuan desa buat ikut terjun bebas ke dunia digital. Coba deh kita lihat apa yang terjadi di dalam rumah. Rintangannya tuh berlapis-lapis loh. Tiap hari ada aja negosiasi. Siapa coba yang berhak pegang HP itu seharian? Siapa yang pegang duit buat beli kuota? Dan jangan lupa, setumpuk kerjaan rumah tangga yang nyita waktu banget, sampai-sampai buat cari 5 menit tenang sekedar ngulik fitur baru di HP aja susahnya minta ampun. Semua tekanan dan batasan tadi akhirnya ngelahirin apa yang kita sebut teknofobia. Dan ingat ya, ini bukan karena mereka nggak pinter secara teknis, sama sekali bukan. Ini tuh ketakutan yang akarnya dari pengalaman sosial mereka. Banyak perempuan akhirnya merasa, teknologi ini bukan buat saya, karena takut salah pencet atau takut diketawain. Kurangnya rasa pede ini bikin mereka makin ke pinggir. Mikir kalau jago digital itu cuma jatahnya laki-laki, anak muda, atau orang-orang yang sekolahnya tinggi. Selain teknofobia, ada juga fenomena yang namanya privacy fatigue atau kelelahan privasi. Pernah nggak sih perhatiin, kok kadang ada ibu-ibu yang sampai oversharing data pribadi di internet? Nah, yang perlu kita garis bawahi, mereka ngelakuin itu bukan karena cuek sama privasi, tapi lebih karena mereka capek, pasrah, dan yang paling penting, mereka tuh nggak punya ruang belajar yang aman buat bener-bener paham bahaya digital itu kayak gimana sih sebenarnya. Jadi, jalan menuju inklusi digital ini memang ibarat jalan panjang yang berliku, nggak bisa instan. Hambatan-hambatan sosiologis yang baru aja kita obrolin tadi, mulai dari budaya, teknofobia, sampai kelelahan privasi, itu bukan sekedar teori kosong ya. Dampaknya terukur kok, dan ini beneran kelihatan jelas di data nasional kita. Mari kita lihat buktinya. Coba deh perhatiin data Susenas BPS bulan Maret 2025 ini. Di area perdesaan, kepemilikan ponsel buat laki-laki ada di angka 68,68%. Sedangkan perempuan masih lumayan tertinggal di 58,12%. Kita nggak bisa ngelihat ini cuma sebagai deretan angka statistik aja. Persentase ini tuh cerminan langsung gimana akses sosial dan ruang gerak perempuan perdesaan itu secara harfiah kepotong. Tapi yang jauh lebih menarik perhatian saya di data ini justru angka 79,42% ini. Ini adalah persentase perempuan yang pakai internet khusus buat nyari informasi. Coba bandingin sama laki-laki yang nyampe 82,19%. Ini ngebuktiin satu hal, bahkan ketika perempuan udah sukses online, ruang gerak dan tujuan mereka tuh cenderung lebih sempit. Pemakaiannya terbatas banget, dan itu bukan murni pilihan mereka, melainkan karena ada batas-batas tak terlihat yang udah kita bahas tadi. Jadi, solusinya gimana? Yuk kita masuk ke bagian kedua, belajar dari dua desa. Gimana sih caranya ngeruntuhin dinding pembatas tadi? Kita bakal geser dari angka nasional ke realitas di lapangan nih, buat ngelihat dua studi kasus keren banget. Teman-teman bakal nyadar satu hal, nggak ada satu formula ajaib yang cocok buat semua tempat. Konteks itu segalanya. Di Desa Panjer, cara mainnya adalah nyerang kelelahan privasi pakai materi yang super relevan. Beda lagi di Desa Sukadana, pendekatannya adalah pastiin dulu hati dan fisiknya aman, baru deh dikenalin sama teknologi. Program digital yang sukses itu nggak bisa ujuk-ujuk diturunin dari langit, harus tumbuh dan napas dari keseharian komunitas desa itu sendiri. Yuk kita zoom in ke cerita desa yang pertama.
Di Desa Panjer Kebumen pada November 2023 kemarin, ada inisiatif keren dari ICT Watch buat 30 perempuan purna pekerja migran. Ibu-ibu ini tuh ngadepin risiko digital yang beneran ngeri tiap harinya, kayak akun yang dibajak sampai jeratan pinjol. Nah, pelatihan ini sukses banget karena pendekatannya nggak kaku. Mereka ngobrol dulu sama Desbumi dan Migran Care. Jadi materinya, kayak cara bikin password kuat dan pasang autentikasi 2 faktor, itu bener-bener nembak langsung ke masalah yang lagi ibu-ibu ini alamin. Sekarang kita terbang ke desa Sukadana di Lombok Utara. Tantangannya beda nih, jadi pendekatannya benar-benar berpusat pada kelompok marginal. Pesertanya adalah perempuan penyintas kekerasan. Mereka ngebangun Women's School, bukan cuma buat sekedar tempat kursus komputer ya, tapi buat support sistem psikososial. Dan tahu nggak apa yang terjadi setelah rasa pede dan aman mereka kebangun? Luar biasa banget, kelompok rentan ini malah berevolusi jadi inovator yang pakai sensor canggih Internet of Things atau IoT buat ternak udang. Keren banget kan? Cerita barusan ngebawa kita ke prinsip utama di bagian ketiga ini. Aman sebelum digital. Kesimpulan mendasarnya tuh di sini. Pemberdayaan tidak dimulai dari sebuah aplikasi. Ia dimulai dari rasa aman. Anda mau bagi-bagi ribuan ponsel paling canggih sekalipun, kalau lingkungannya masih penuh tekanan, nggak ngedukung, atau malah bikin takut, ya teknologinya nggak bakal nyelesain masalah, malah bisa-bisa bikin mereka makin rentan. Jadi, poin krusialnya adalah acara pelatihan digital yang cuma hit and run, datang sekali ngasih teori terus bubar, itu efeknya bakal cepet banget hilang. Biar literasi digital ini nempel dan ngakar, butuh sosok fasilitator lokal yang siap nemenin dalam jangka panjang dan terus ngasih support sosial. Dan inilah yang jadi PR besar kita di bagian keempat, membangun ekosistem yang mengakar. Udah saatnya nih kita ngerombak cara pikir kita soal apa itu literasi digital buat masyarakat desa. Coba deh kita lihat 3 pilar utamanya. 1. Harus berangkat dari kebutuhan mereka sehari-hari, bukan dari konsep muluk-muluk di awang-awang. 2. Harus ada komunitas solid di belakangnya yang siap backup. Dan 3, ini yang paling penting, harus berakar pada rasa aman yang kuat. Literasi digital itu sejatinya adalah praktek sosial loh, bukan sekedar urusan ngajarin orang cara pencet-pencet tombol. Nah, kalau 3 pilar tadi udah berdiri tegak, efek domino ekosistemnya bakal kerasa banget. Waktu seorang perempuan merasa aman, pede, dan berdaya di dunia digital, manfaatnya nggak berhenti di dia aja. Skill itu bakal jadi tameng yang ngelindungin keluarganya dari scam atau penipuan, bisa ngebantu masarin bisnis kecilnya, dan pada akhirnya pelan-pelan ngangkat ekonomi desa secara keseluruhan. Luar biasa dampaknya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kita pikirin bareng-bareng. Kedepannya, gimana caranya kita merancang program-program teknologi buat benar-benar ngebangun ekosistem sosial yang aman, alih-alih cuma bangga karena udah berhasil bagi-bagiin gadget. Jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal nentuin apa kita beneran siap ngewujudin inklusi digital yang asli atau sekedar kosmetik aja. Oke, makasih banyak udah nemenin penelusuran kita hari ini. Tetaplah kritis dan sampai jumpa di paparan menarik kita selanjutnya.